Kita lanjut untuk matriks ya. Silahkan kalian pelajari jenis-jenis matrik, sifat operasi matrik, ya kan. Matriks itu yang bagaimana? Ya, sekilas kan kemarin kita sudah bahas tentang operasi baris elementer ya, pakai persamaan untuk penyelesaian dengan menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan kan. Nah, itu dinamakan matrik. Nah, kita belajar sekarang untuk aljabar matriks. Nah, pertama tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu ukuran matriksnya harus sama. Ya, sekali lagi ukuran matriksnya harus sama. Misalkan dia ukurannya 3x3. Ya, berarti yang dikurangi atau yang ditambahkan itu juga harus 3x3. Contohnya begini ya, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 1, 0, 2. Nah, ini kan 3x3 ya ukurannya, 3x3. Berarti kalau misalkan dikurang atau ditambah ya kan, dia juga harus 3x3. Misalkan dikurangi gini. Nah, begitu. Ini juga harus 3x3 ya kan. Jadi tinggal kalau misalkan ditambahkan ya kan, misal ditambahkan maka hasilnya adalah langsung seperti biasa, 1 ditambah 1 berarti 2 ya. Untuk baris 1 kolom 1 dia ditambahkan dengan baris 1 kolom 1 juga. Kalau misalkan baris 1 kolom 2 ya kan, berarti harus ditambahkan dengan baris 1 kolom 2 juga, berarti 2 ditambah 1 3, 3 tambah 1 4, begitu dan seterusnya ya. 6 tambah 1 7 ya kan, 6 tambah 1 7, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 2, 0 tambah 1 1, 2 tambah 1 3, begitu. Pengurangan pun juga sama, berarti 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 ya. Begitu. Urutannya juga harus betul ya, jangan dibalik-balik. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian sifat penjumlahan dan pengurangan itu sifatnya komutatif. Komutatif itu A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, silahkan kalian buktikan sendiri ya kan. Kemudian dia juga bersifat asosiatif. Contoh A tambah B ya kan, ditambah C berarti sama dengan A ditambah B tambah C. Kalian juga bisa buktikan sendiri ya. Kemudian A tambah 0 sama dengan A. A kurang 0 sama dengan A. Silahkan kalian buktikan sendiri ya. Nah, setelah itu kita belajar untuk perkalian matriks ya. Kalau perkalian skalar dengan matrik ya, misal K dikali A. Nah, ini kan skalar ya. Skalar itu biasa ya, bukan dalam bentuk matrik tapi dia dalam bentuk bilangan biasa ya. Nah, misal contohnya K-nya tuh sama dengan 2, kemudian A-nya itu sama dengan 1, 2, 1, 1, misal begini ya kan. Berarti K kali A sama dengan berapa? Berarti 2 dikali 1, 2, 1, 1. Nah, tinggal dikalikan masing-masing ya. Berarti 2 kali 1 sama dengan berapa? 2. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2, begitu ya. Itu untuk perkalian skalar dengan matrik. Nah, untuk perkalian matrik ya, kita harus perhatikan ukurannya. Untuk baris dan kolom ya, yang depan ini baris, yang belakang kolom. Yang belakang ini, yang B itu juga baris dan kolom. Nah, untuk perkalian A kali B, yang bagian ini dengan yang bagian ini dia harus sama ya. Contoh, misal A sama dengan 1, 2, 3, 4 ya kan.
B sama dengan 1, 2. Misal seperti ini. Berarti dia ukurannya berapa? Ini ukurannya 2 kali 2 karena barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Nah, ini barisnya berapa? Dia ada 2, kolomnya ada 1. Nah, ini depan, belakang sama depan. Sama ya, berarti dia bisa dikalikan. Tapi kalau misalkan ini A kali B, berarti bisa ya. Tapi kalau misalkan B kali A ya, berarti dia kan ukurannya 2 kali 1, sedangkan A-nya itu 2 kali 2. Nah, bagian ini tidak sama kan? Berarti dia tidak bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan adalah A kali B ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4 kali 1, 2. Nah, bagaimana? Ini kita kasih tutup, tinggal kali 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 2 dikali 2, 1 dikali 1 ditambah 2 kali 2. Kemudian kita lihat yang bagian bawah, 3 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan 2. Nah, hasilnya berapa? Berarti 1 kali 1, 1 tambah 4 berarti 5. 3 ditambah 8 berarti 11. Nah, ini kan 2 kali 2 ya. Ini 2 kali 1. Maka hasilnya adalah, ukurannya adalah 2 dikalikan 1. Begitu. Ya. Kalau misalkan ini ukurannya, misal A itu 3 kali 2, kemudian B itu ukurannya 2 kali 4 ya. Nah, ini kan sama ya, berarti dia bisa dikalikan ya. Otomatis hasilnya nanti adalah 3 dikali 4. Nah, ukurannya adalah 3 kali 4. Begitu ya. Itu untuk perkalian. Untuk perpangkatan pun juga sama seperti perkalian, tapi untuk perpangkatan dia ukurannya harus persegi kali persegi. Ya, kalau misalkan bukan matriks persegi, berarti dia otomatis tidak bisa gitu. Ya. Kemudian yang terakhir transpos. Kalau transpos itu berarti ukurannya tinggal dibalik saja. Misal A sama dengan 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, A transpos itu sama dengan yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Berarti jadinya bagaimana? 1, 2 ya kan. Ini kan pertamanya kolom ya, jadi baris. Kemudian yang sampingnya juga sama, 3, 4 ya. Ini baris jadi kolom, begitu. Nah, yang ukuran 4 kali 4 atau 3 kali 3 juga sama. 1, 2, 4, 0, 1, 2 ya kan. Nah, misalkan ini B. Nah, B transposnya berarti bagaimana? Berarti dibalik toh, 3, 1, 2. Nah, kemudian 1, 2, 4, kemudian 0, 1, 2. Begitu ya. Baik. Setelah kalian pelajari perkalian-perkalian matriks, operasi matriks ya, kalian bisa mengerjakan soal ini ya. Tentukan A kali B, A kali C, C kali D, A kali B ditransposkan dengan A kali D transpos. Selamat mengerjakan.